Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan selamat ketemu lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan puji Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tetap menyertai hidup kita hingga pada saat ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, seperti biasa selama 30 menit ke depan kami akan menemani pemirsa dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan pada kesempatan yang indah ini kita akan mengambil tema kembalilah kepada Allah, maka ia akan kembali kepadamu. Kembalilah kepada Allah, maka ia akan kembali kepadamu. Dan puji Tuhan, kesempatan ini narasumber kita sudah ada. Beliau adalah Bapak Pendeta Judi Preto Siburian. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Iya, terima kasih atas Puji Tuhan. waktu yang Bapak Tuhan berikan. Boleh kita bersama-sama dari studio TPRI pada saat ini ya. Kita boleh menemani pemirsa untuk membagikan berkat ya Pak ya. Amin. Semoga pertemuan kita, sharing kita, renungan kita pada saat ini boleh menjadi berkat bagi pemirsa dan bagi kita ya Pak ya. Baik. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti tadi saya katakan, tema renungan kita pada saat ini, kembalilah kepada Allah, maka ia akan kembali kepadamu. Kembalilah kepada Allah, maka ia akan kembali kepadamu. Seperti renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Sakaria, pasalnya yang pertama. Sakaria pasal pertama, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Narasumber yang dikasih Tuhan, seperti tema kita pada saat ini agak luar biasa ya dikatakannya. Ada oknum yang dipakai oleh manusia dan Allah sendiri di sini ya. Tuhan dan manusia sendiri ciptaannya. Kembalilah kepada Allah, maka ia akan kembali kepada. Mungkin tadi firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, atau sekali lagi saya bacakan, yang terambil dari kitab Sakaria pasal yang pertama ayat yang ketiga, singkat tapi penuh makna firman Tuhan ini ya. Sebab itu katakanlah kepada mereka, mereka dimaksudnya adalah anak-anak Tuhan ya. Anak Tuhan, iya. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun, dikatakan Tuhan ya dalam konteks firman Tuhan ini, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam yang dikatakan pada dia. Nah, mungkin kita biar bisa lebih memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sesuai dengan tadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Sakaria 1 itu, apakah dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu? Makanya sampai firman Tuhan mengatakan tegas. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Tanda kata kembalilah kepadaku. Sebenarnya apa sih dosa-dosa yang diperbuat umat Tuhan, anak-anak Tuhan pada saat itu yang dikisahkan dalam Sakaria, sampai firman Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Mungkin Bapak bisa menjelaskannya. Baik, shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Ya, kita sudah mendengar ayat firman Tuhan yang dibacakan tadi oleh Ibu Roma Lubis. Dikatakan dalam kitab Sakaria pasal 3 ayat 1 itu, bagaimana Tuhan ingin kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada Tuhan, itu berarti Tuhan pun akan kembali kepada kehidupan kita, Bapak Ibu saudara kasih. Nah, kenapa Tuhan menginginkan kita kembali? Bukankah Tuhan itu panjang sabar? Bukankah Tuhan itu sabar? Itu menjadi pertanyaan. Benar, Tuhan itu sabar, tapi bukan berarti dalam kesabarannya itu Tuhan membiarkan manusia itu melakukan dosa terus-menerus. Sebab dengan dosa itu manusia mengalami kesukaran yang besar, mereka mengalami penderitaan. Nah, sebab itulah Tuhan berkata, kalau kamu mau mendapatkan pertolongan daripadaku, maka kamu harus kembali kepadaku. Nah, oleh sebab itulah Tuhan memakai Nabi Sakaria untuk menyampaikan firman ini kepada umat Tuhan pada waktu itu, secara khusus mereka yang sudah mengalami penderitaan. Pada waktu itu mereka mengalami penderitaan, dibuang Tuhan ke Babel, lalu setelah itu Tuhan bawa mereka keluar dari Babel, lalu keturunan ini diperingatkan oleh Tuhan supaya mereka tidak mengalami kesukaran seperti nenek moyangnya dahulu.
Jangan sampai kamu menderita lagi. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata, kamu harus kembali kepadaku. Artinya Bapak Ibu saudara kasih, kita nggak boleh ego dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya berkata Tuhan panjang sabar sehingga harus Tuhan terus yang datang kepada kita. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Mengapa kita harus kembali kepada Tuhan? Kalau kita baca di dalam kitab Sakaria pasal 1 tadi itu pada ayat 1 sampai ke 5, di ayat kedua dikatakan, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Tuhan itu marah. Kenapa Tuhan itu marah? Tuhan tidak suka. Kamu sudah ditolong, kamu sudah lindungi, kamu sudah dijagai, kamu sudah diberkati, tapi kamu tetap melakukan dosa. Nah, di dalam Roma pasal 2 ayat 5 dikatakan, tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Artinya apa? Ketika kita tidak mau bertobat, hati kita terus keras mempertahankan sikap kita dan hanya ingin Tuhan terus yang menolong kehidupan kita tanpa kita perubahan, maka murka Tuhan akan terus tumpuk atas kehidupan kita sehingga kita mengalami kerugian yang besar. Lalu yang kedua itu pada ayat yang ketiga dikatakan Tuhan, aku akan kembali kepadamu. Artinya apa? Kalau kita kembali kepada Tuhan, kita akan dapatkan kembali belas kasihan Tuhan. Kasih sayang Tuhan, kemurahannya, bahkan berkatnya akan diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, mengapa kita harus kembali kepada Tuhan? Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai yang kedua menyebutkan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dengan Allahmu sehingga ia tidak mendengarkan doamu ialah segala kejahatan atau dosamu. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, ternyata dosa itu menjadi penghalang kita untuk mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Jadi walaupun kita terus berdoa kepada Tuhan, kita yakin Tuhan itu panjang sabar, Dia akan mendengar doa kita. Tapi tanpa kita mau mendekat kepada Dia, kembali kepada Dia, hidup benar di hadapannya, maka kita tidak akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu berarti pertama apa? Kita harus berbalik kepada Tuhan. Pada ayat yang keempat itu disebutkan, Bapak Ibu Saudara kekasih, Sakaria 1:4, janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikian firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita kembali kepada Tuhan, itu berarti kita berbalik dari tingkah laku dan perbuatan yang jahat. Tingkah laku itu apa? Karakter. Mari kita miliki karakter seperti karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karakter yang benar. Lalu yang kedua, kita harus bertobat. Itu pada ayat 6 dikatakan bertobat. Bertobat itu artinya apa? Berhenti berbuat dosa, mengaku dosa, mohon pengampunan kepada Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman Allah. Ketika kita hidup bertobat, itu berarti kita kembali kepada Tuhan. Dan di sana kita sedang dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Demikian, Ibu. Oke, ya. Sangat menarik sekali, Pak, ya. Tadi sempat kita, atau Bapak tadi mengatakan, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada aku seperti nats firman Tuhan tadi yang di Sakaria 1, ya. Nah, berbalik dari segala tingkah laku yang buruk, mungkin ini, atau perbuatan yang jahat. Oke, gampang kita untuk hanya mengungkapkan atau untuk mengeluarkan dari mulut. Tapi tindakannya pada saat ini kan sering ini banyak ini kita lalaikan di dalam kehidupan kita. Iya. Kenapa ini bisa terjadi? Sering kita sebagai kehidupan anak Tuhan diajak untuk kembali kepada Tuhan, lalu kita seperti acuh tak acuh. Kenapa? Karena kita melihat, masih aman-aman, orang lain berbuat dosa, tidak ke gereja, tetap juga aman-aman. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya, Tuhan itu maha penyayang, dan lagi pula yang kedua, masih panjang kesempatan. Ini yang sering kali membuat mereka nyaman, padahal mereka tidak tahu bahwa waktu Tuhan itu bisa terjadi kapan saja. Tuhan menjemput, lalu kita tidak ada pertobatan. Nah, di sini yang baru kita menyesal. Oh iya, kenapa orang tuaku, keluargaku tidak bertobat? Jadi kalau kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara kekasih, bahwa kenapa kita harus kembali? Ya, itu karena kita ingin mendapatkan kasih Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan tadi, mereka tinggalkan Tuhan. Ada praktek dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 itu ayat yang ke-6 sampai yang ke-12 itu ada 4 macam dosa yang mereka lakukan. Yang pertama adalah penyembahan berhala, lalu yang kedua adalah percabulan, yang ketiga adalah mencobai Tuhan, dan yang keempat bersungguh-sungguh.
dosa ini dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan bahwa itu pada ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Artinya apa? Dosa yang pernah dilakukan oleh umat Tuhan dahulu, ya, jangan sampai kita ulangi lagi. Nah, seperti yang dikatakan tadi, apa saja mereka lakukan. Nah, inilah 4 macam dosa ini sedikitnya: penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, bahkan yang terutama adalah sungut-sungut. Sungut. Iya. Oke. Nah, sangat menarik tadi yang Bapak katakan, berbalik dari segala dosa. Tadi sampai kita mendengarkan, mungkin mereka belum ada kemauan untuk bertobat ya, atau belum ada mendengarkan panggilan Tuhan. Atau mungkin mereka jangan sempat mereka dipanggil terlebih dahulu. Itu tadi yang Bapak bilang ya. Iya. Jangan sempat mereka dipanggil terlebih dahulu. Tapi ada juga nih pertanyaan nih, antara orang yang baik, perbuatan yang baik, yang cepat dipanggil Tuhan, dengan orang yang tidak berbuat baik, lama waktu. Nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Nah, Bapak narasumber, tadi kita sedang asik-asiknya membahas antara perbuatan baik dengan tidak perbuatan baik, yaitu yang berhubungan dengan dosa. Ya. Karena inilah pada dikatakan umat Tuhan pada saat itu memberontak mungkin kepada Allah, kepada Tuhan ya. Nah, ada mungkin pemahaman atau pandangan sebagian orang berkata seperti ini loh. Jangan terlalu berbuat baik. Karena apa? Karena orang yang baik akan cepat dipanggil oleh Tuhan. Ada pandangan pemahaman orang seperti itu. Nah, bagaimana dong kita untuk menyikapi ini? Ya, kalau pandangan itu bisa saja Ibu, tapi itu tidak benar. Kenapa? Tidak benar. Tidak seorang pun tahu usia seseorang. Ya. Ada orang yang berbuat baik umurnya panjang, ada juga orang yang berbuat baik umurnya pendek. Karena Tuhan berkata dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 itu katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Rancangan Tuhan itu terbaik, bukan berarti seseorang kalau misalnya duitnya banyak harusnya umurnya panjang, gitu kan? Kalau duitnya sedikit harusnya umurnya pendek karena nyusahin orang. Tapi Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan tahu ya, kalau orang ini umurnya panjang sementara dia punya orang di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, ini bisa mempengaruhi dia. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi makanya pandangan seperti itu sebenarnya kurang baik dan tidak baik itu. Kita dituntut oleh Tuhan selama kita bekerja, selama kita hidup kita harus bekerja. Itu surat Filipi pasal 1. Kalau aku hidup, kata Rasul Paulus, aku harus bekerja dan memberi buah. Bukan dikatakan kalau aku berumur panjang, berumur sekian tahun, tidak. Kalau aku hidup. Kalaupun kita hanya hidup tinggal 2 hari lagi ke depan, kita nggak tahu. Berbuat baik. Mari berbuat baik, mari berbuat benar. Itu. Jadi kesempatan yang masih kita nikmati saat ini, kita diingatkan, ayo tetap berbuat baik. Gitu ya, Pak ya. Berbuat baik dan benar. Oke, itu tadi yang luar biasa, karena kata kembalilah kepada Allah tadi. Berarti karena perbuatan umat Tuhan pada saat itu ya. Nah, mungkin apakah tadi Bapak sudah sempat bilang dosa yang nyata yang mereka perbuat pada saat itu adalah ini. Apakah salah satu dosa bersungut-sungut yang dimaksud dalam hal itu? Sehingga Tuhan sampai berkata dalam Zakaria 1, kembalilah kepadaku. Iya. Dalam 1 Korintus pasal 10 tadi yang sudah kita baca itu pada ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan dulu ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi satu penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan. Kedua, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Yang ketiga, dan janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular.
Dan janganlah bersungut-sungut, itu yang keempat. Ya. Seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman air telah tiba. Dosa bersungut-sungut yang mereka lakukan itu adalah, kalau kita lihat kata bersungut itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya mengomel, ya, kemudian tidak pernah merasakan cukup gitu ya, tidak Pak, merasa cukup, tidak senang, bahkan marah. Nah, umat Tuhan pada waktu itu, mereka pada waktu keluar dari Mesir, mereka menggerutu soal makan, makanan, ya. Dikasih makan manah. Lalu mereka menggerutu soal air, dikasih air. Lalu mereka bosan lagi soal makanan, kenapa harus makan mana terus? Kenapa nggak makan daging? Nah, disinilah kehidupan orang yang tidak tahu terima kasih. Padahal mereka pada waktu mereka di Mesir, mereka itu tertindas, mereka mengeluh, mereka menjerit kepada Tuhan. Lalu Tuhan berbelas kasihan menuntun mereka keluar dari Mesir dan membawa mereka keluar dari situ. Tetapi dalam perjalanan kok mereka bersungut-sungut. Nah, dosa sungut-sungut inilah yang harus kita hindarin. Yang sangat dibenci Tuhan, ya. Sungut-sungut itu banyak bisa terjadi saat kita menderita. Apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan atau kita malah menggerutu sama Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh istri Ayub. Istri Ayub pernah berkata kepada Ayub, matilah, kutukilah Tuhanmu. Karena apa? Karena dia melihat Ayub begitu luar biasa menderita, diuji oleh Tuhan lewat pencobaan dilakukan oleh iblis, hartanya habis, ya, anaknya mati semua, dia kena sakit penyakit. Tapi apa jawab Ayub? Engkau seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau terima yang baik saja, sementara yang buruk tidak dari Tuhan? Ya. Nah, itu. Berarti itu perlu contoh dalam kehidupan umat Tuhan pada saat sekarang ini, Pak, ya. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Tidak boleh bersungut-sungut. Yang intinya apa, seperti yang telah dihadapi oleh Ayub yang Bapak jelaskan tadi, ya. Bukan cuma harta yang habis, anak, istrinya menjauh, bahkan dikatakan penyakit yang luar biasa pun ada dalam kehidupannya pada saat. Tapi dia tetap mengucap syukur, tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Berarti itu dosa yang paling berat yang dilakukan umat Tuhan pada saat itu, ya. Tidak ada mengucap syukur dalam hidupnya, ya, Pak, ya. Ditolong tapi tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Sudah memberkati, memelihara, memberikan kesehatan, tapi tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka mungkin mampu karena mereka berasa dia mampu karena kehebatannya sendiri, ya, Pak, ya. Nah, mungkin kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang ini, ya, itu pada saat dulu, umat Tuhan dulu yang kita telah bahas. Nah, sekarang ini, apakah dosa atau pelanggaran lain yang dilakukan umat pada saat ini dikatakan sehingga Tuhan tidak mau mendengarkan doa yang kita atau mungkin permintaan atau pergumulan kita? Adakah perbedaan umat Tuhan pada saat itu yang intinya? Adakah perbedaan umat Tuhan pada saat itu dengan kita yang pada saat sekarang ini? Kalau kita lihat sekarang hampir sama sebenarnya. Kalau dulu Israel itu kalau dulu umat Tuhan itu harus dipimpin oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan cara mengikuti perintahnya. Nah, zaman sekarang, manusia zaman sekarang tidak mau dipimpin, prakteknya apa? Saya bacakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25, ya. Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 25, ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kalau dikatakan kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa, itu kembali kepada Tuhan. Nah, ya. Kalau bicara kembali berarti lawannya adalah pergi. Jadi selama ini pergi arti berjalan sendiri. Cari jalan sendiri. Dengan kata lain, banyak sekarang umat Tuhan tidak kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Tidak mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, prakteknya tidak mau masuk dalam penggembalaan. Artinya apa? Kemudian mereka nggak mau beribadah, anggap, nggak apa-apalah, yang penting saya berbuat baik. Walaupun saya tidak beribadah, nggak melayan seperti berbuat baik. Padahal itu nggak berkenan depan Tuhan. Tuhan ingin kita berbuat baik, berbuat benar, dan beribadah. Nah itu. Nah inilah yang harus diperhatikan oleh umat Tuhan zaman sekarang. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan di dalam penggembalaan, di dalam ibadah, di dalam pelayanan. Kenapa? Yesaya pasal 53 ayat 6 itu dikatakan bahwa domba yang sesat itu berjalan menurut maunya sendiri. Kehendaknya sendiri, ya. Ada ketika kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau mendengar firman Allah, apa yang terjadi? Kita akan berjalan menurut mau sendiri, kita cari jalan kita sendiri untuk mencapai yang kita inginkan, meskipun itu melanggar firman Allah. Nah, itu yang terjadi. Sangat menarik. Domba yang sesat itu adalah berjalan menurut keinginannya sendiri. Itu. Nah, sekarang ini kan banyak yang terjadi seperti itu nih, Pak, ya. Bukan hanya dulu lagi, sekarang ini. Sebagai hamba Tuhan,
bagaimana tindakan, respon kita, atau bagaimana cara kita untuk mereka ini jangan total loh berjalan menurut keinginannya sendiri. Apa yang harus diperboleh hamba-hamba Tuhan pada saat sekarang ini? Karena banyak ini yang terjadi. Tadi Pak sempat bilang, ke gereja pun jarang. Meninggalkan gereja, meninggalkan padahal sekali seminggu beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Tapi itu pun udah banyak anak Tuhan pada saat sekarang ini jarang melakukan itu ya. Ada banyak terjadi. Nah, sebagai hamba Tuhan, bagaimana respon kita nih, bagaimana respon hamba-hamba Tuhan untuk supaya umat ini tidak berjalan menurut kemauannya sendiri? Ya, saya kembali kepada firman Tuhan ya, dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya apa? Hari-hari ini kita sebagai hamba Tuhan, para pendeta harus menggaungkan suara. Pekerjaan yang harus terus kita kerjakan menjelang kedatangan Tuhan adalah beribadah melayani Tuhan dengan benar. Ayo, Tuhan tidak ingin kita hanya korban saja, menyumbang ke gereja, tapi Tuhan mau bawa tubuh kita ini. Seperti kata-kata Roma pasal yang ke-11 itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Selama kita masih hidup, bawa tubuh ini memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kita harus gaungkan itu. Lalu yang kedua, kadangkala juga ada jemaat itu tidak beribadah karena melihat si A, si B, tidak suka. Di sini harus kita bangun. Kita beribadah itu karena Tuhan. Semua manusia bukan pasti karena manusia manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Benar. Disitulah kita sedang diuji, apakah kita suka melihat selumbar di mata orang atau tidak. Ketika kita melihat selumbar di mata orang, sadarkah kita bahwa balok di mata kita ada? Lebih besar dari itu. Jadi kita harus bangun kepada mereka, jangan melihat kelemahan siapapun, doakanlah mereka. Dan yang ketiga, kita mungkin juga harus membesuk mereka, mengajak mereka kembali. Ayo, kalau engkau ingin mendapatkan kemurahan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Oke, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Baik. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Nah, Bapak narasumber tadi sangat tertusuk hati kita mendengarkan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Tadi yang dikatakan kata sesat ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yang artinya tadi situ tidak melalui jalan yang benar. Banyak itu terjadi pada saat itu berjalan menurut kemauannya sendiri, tanpa memikirkan apa yang kulakukan berkenankah di hadapan Tuhan atau boleh menjadi berkatkah bagi sama manusia. Itu yang terjadi ya. Tadi dan Bapak tadi sudah memberikan pengarahan apa tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta mungkin untuk menaungkan ini kepada jemaat-jemaat kita. Perlu ada konselor dong, perlu ada kepembinaan dong, perlu ada pertemuan dong. Ya, jangan dibiarkan seperti itu, intinya jangan dibiarkan seperti itu. Kalaupun mungkin dibiarkan seperti itu, makin banyak yang sesat ya Pak ya. Ini yang mungkin yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan berperan aktif dalam melaksanakan ini, supaya dalam Petrus pasal 1 Petrus pasal 2 dan 25 ini tidak benar terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Makin banyak orang-orang yang menyadari bahwa pertolongan Tuhan sangat besar di dalam kehidupannya, bukan karena kemampuannya sendiri ya Pak ya, tapi karena pertolongan Tuhan nih. Jadi berjalan, kalau mau ke kiri ke kanan bertanya dulu kepada Tuhan. Intinya seperti, benarkah jalanku ini Tuhan? Benarkah perbuatanku? Intinya seperti itu Pak ya. Nah, sebagai firman Tuhan tadi dikatakan yang mulai kita pembahasan yang pertama, apa sih yang mau kita ambil dari kesimpulan yang kita bahas pada sore hari ini sebagai renungan kita yang tadi dengan tema kembalilah kepada Allah maka Ia akan kembali kepadamu. Sebagai kesimpulan mungkin perlu kita bagi dong kepada pemirsa sebagai kesimpulan renungan kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan itu panjang sabar dan bahkan maha sabar. Tapi ingat, dalam kesabarannya Dia tidak akan membiarkan kita untuk hidup terus di dalam dosa, karena akibat dari dosa itu adalah penderitaan bagi kita. Bahkan terakhir adalah
kematian yang kekal di api neraka. Oleh sebab itu, selagi kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita saat ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan dengan praktek tinggalkan cara hidup lama, tinggalkan hal-hal yang tidak berkehendak Tuhan, berikan dirimu dipimpin oleh Tuhan, lalu berjalanlah dengan pimpinan Roh Kudus. Dengar firman Allah, lakukan firman Allah. Sebab apa? Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ketika kita kembali kepada Tuhan, sesegera mungkin Tuhan kembali kepada kita. Tuhan ada bersama dengan kita, Dia di pihak kita. Apapun menjadi persoalan kita, kita tidak perlu takut. Gitu ya. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ini, apa yang dimaksud itu? Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 itu dikatakan, aku mengetahui rancangan yang ada padaku tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya Bapak Ibu kasih, Tuhan punya rancangan indah bagi kita. Tetapi rancangan indah itu ada proses, ada cara Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai kehidupan umat Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur, tetap mendekat kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita. Ya, kembali kepada Tuhan, tinggalkan hidup masa lalu ya. Ya. Bangun kembali hidup yang baru bersama Tuhan. Akan menjadi berkat bagi sama dan bagi Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Bapak Pendeta atas waktu yang sudah memberikan berkat buat kita pada saat ini. Baik, terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita kembali. Dan kita boleh kembali kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan masa lalu kita. Ada pertobatan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Berkat yang sangat luar biasa. Sampai sini renungan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.